Halo YouTube, kembali lagi bersama Ko Vincent. Dan di video kali ini saya mau berbicara tentang pendidikan, ya, terutama untuk anak-anak SMP atau SMA, ya, dan mungkin sedikit tentang anak-anak SD, ya. Coba untuk anak-anak SD, SMP dan SMA, ya, pernah gak ketiduran di kelas? Pernah gak ketiduran di sekolah? Ya, pasti banyak yang jawabannya ya pernah ketiduran. Kenapa? Karena di sekolah itu ngantuk, ya. Di sekolah itu ngantuk, jadi ketiduran, ya. Terus ketiduran itu akhirnya dijailin teman-teman atau dijailin guru atau dikasih hukuman atau semacam gitu, ya. Nah, kenapa banyak yang sering ketiduran di sekolah, di kelas, ya? Coba kita lihat di sekolah itu jam masuk sekolahnya itu jam berapa, ya. Sekarang 2024 kan masuk sekolah itu jam jam tujuan lah, ya, atau beberapa sekolah jam 7.30, sekitar jam 7 lah, ya. Nah, kalau kita bandingkan jam masuk sekolah di Indonesia dengan jam masuk sekolah di negara lain, ya, itu di Indonesia itu termasuk salah satu jam masuk sekolah yang paling pagi di dunia, ya. Bahkan, ya, kan pernah viral, ya, itu beberapa waktu lalu di NTT, gubernurnya itu memberlakukan kebijakan, oh, anak-anak harus masuk jam 5.30, ya. Jadi kebijakan jam masuk sekolah di Indonesia itu termasuk salah satu yang paling pagi di dunia, ya. Nah, kenapa begitu, ya? Kalau kita tanya eh, alasan kenapa jam masuk sekolahnya itu jam 7 pagi sekali itu, ya, pasti oleh pemberi kebijakan itu diberikan berbagai macam alasan, ya. Contohnya, ini mungkin saya cerita dikit, ya. Waktu saya sekolah, ya, saya sekolah itu di Jakarta, ya. Itu dulu itu jam masuk sekolahnya itu jam jam 6.30. Jadi itu dulu itu sangat pagi, ya, lebih pagi dari sekarang. Sekarang itu mungkin sudah agak siang, tapi dulu itu sangat pagi, jam 6.30, 6.45 itu, ya. Nah, alasannya kenapa? Alasannya itu agar jam masuk sekolahnya itu tidak bentrok dengan rush hour orang-orang masuk kerja, ya. Jadi agar jalanan di Jakarta itu nggak macet, ya. Itu mengatasi kemacetan, itu alasannya itu, ya. Apakah jalanan di Jakarta jadi tidak macet? Ya enggak, tetap aja macet, ya. Jalan Jakarta tetap macet dan ya seperti itulah, ya. Jadi alasan agar mengurangi kemacetan itu alasan yang lemah, ya. Nah, alasan yang selanjutnya itu, ya, ini kan kita ke NTT, ya, kan gubernur bilang kenapa harus masuk jam 5.30, kenapa harus sangat pagi sekali. Itu kata gubernur itu agar anak-anak disiplin, ya, agar anak-anak belajar disiplin, ya. Nah, kalau kita bicara soal disiplin, coba kita lihat ke Jepang, ya. Jepang kan itu termasuk salah satu negara yang terkenal akan kedisiplinannya, ya. Kereta telat beberapa menit saja sudah ribut, ya, di sana. Oh, minta maaf, ya, sampai harus ada surat keterangan telat, ya, meskipun telatnya hanya 1 menit saja, ya. Jadi Jepang itu terkenal sangat disiplin, ya. Nah, jam berapa anak-anak sekolah di Jepang itu masuk sekolah, ya. Di Jepang itu saya lihat-lihat itu jamnya itu lebih siang daripada di Indonesia. Itu sekitar jam 8-an, jam 8.15 atau jam segitu, ya. Pokoknya lebih siang dari Indonesia. Jadi argumen bahwa di Indonesia itu jam masuk sekolah itu lebih pagi agar anak-anak belajar disiplin itu argumen yang lemah juga, ya. Jadi seharusnya bagaimana dong? Jadi seharusnya jam masuk sekolah di Indonesia itu idealnya itu lebih siang dari yang sekarang, ya. Mungkin sekitar jam 8.30 atau jam 9, ya. Ini saya bicara terutama untuk anak-anak SMP dan SMA, ya. Anak-anak remaja. Kenapa? Karena anak-anak remaja, ya, SMP SMA, anak-anak usia remaja itu, ya, mereka itu cenderung bangunnya itu lebih siang
dan tidurnya itu lebih malam, ya. Itu secara biologis mereka seperti itu. Mereka kan masih masa pertumbuhan, jadi jam biologis mereka itu di usia segitu itu agak berubah ya dari kalau masih anak-anak kan itu kan mereka itu lebih gampang tidurnya lebih awal ya dan bangunnya lebih awal ya. Nah, kalau mereka beranjak remaja, mereka itu jam tidurnya itu agak bergeser. Jam biologis mereka itu agak bergeser jadi lebih siang gitu. Jadi tidurnya akan lebih malam dan bangunnya akan lebih siang. Itu sudah secara biologis itu. Jadi sudah bisa dibilang kodratnya mereka itu seperti itu, ya. Kodrat anak-anak remaja, ya. Jadi kalau mereka itu dipaksa untuk bangunnya pagi kayak jam 7 itu kan pagi banget ya. Kalau mereka dipaksa masuk sekolah pagi itu ujung-ujungnya mereka itu akan kurang istirahat, kurang tidur, kurang istirahat. Jadi otak mereka tidak fresh, mereka jadinya di sekolah itu sering ketiduran dan pembelajarannya itu tidak optimal, ya. Jadi seharusnya jam sekolah jam masuk sekolah di Indonesia itu diselaraskan dengan jam tidurnya anak-anak remaja, kebutuhan biologis anak-anak remaja ya. Jadi makanya jam masuk sekolah di Indonesia itu untuk SMP SMA seharusnya dimundurkan ya. Jadi lebih siang gitu ya. Karena memang ya secara biologis memang anak-anak remaja seperti itu ya. Kalau kita dipaksakan mereka untuk bangunnya pagi kan itu kan berlawanan dengan kodrat mereka dong. Jadi saya harap kebijakan-kebijakan mengenai pendidikan di Indonesia itu memperhatikan aspek kembang tumbuh anak-anak ya. Jadi saya harap kebijakan jam masuk sekolah di Indonesia itu memperhatikan aspek mempertimbangkan bahwa anak-anak remaja itu memang secara biologis mereka itu tidurnya lebih malam dan bangunnya lebih siang ya. Nah, remaja kan perlu tidurnya itu sekitar 9 jam. Jadi agar disesuaikan itu jam masuk sekolahnya ya. Dan mungkin ada yang bakal bilang, oh nggak boleh dong anak-anak itu bangunnya itu jadi masuk sekolahnya itu jam 8 jam 9 nanti jalanan itu jadinya macet dong. Ya, kita pemikirannya nggak boleh gitu dong. Kalau jalanannya macet itu kan solusinya itu kita bangun sistem transportasi yang lebih efisien. Ya, jadi kita seharusnya bangun sistem transportasi publik yang transportasi massal yang lebih efisien ya. Kalau sekarang kan kita lihat sistem transportasinya itu masih mengandalkan mobil sentris ya. Kereta-kereta itu memang di Jakarta sudah mulai terbangun, tapi ya harus lebih banyak lagi pembangunannya. Jadi seharusnya kita pemikiran seperti itu. Jangan untuk menyelesaikan sebuah masalah kita mengorbankan anak-anak gitu. Kita nggak boleh pemikiran seperti itu. Kita harus pemikirannya secara menyeluruh gitu ya. Jadi saya harap kebijakan-kebijakan di Indonesia mengenai pendidikan itu agar bisa mempertimbangkan aspek-aspek lain juga ya, terutama mengenai kembang tumbuh anak dan kebutuhan anak-anak itu sendiri ya. Jadi ya mungkin sampai di sini dulu ya video ini. Semoga videonya bermanfaat, semoga belajar sesuatu di video ini. Like, share, subscribe, dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.